Ketika para murid dari lembah api membakar di tanah kosong melihat Xiao Yan menggosok jejak darah dari sudut mulutnya, terus berdiri tegak seperti tombak, dan memancarkan aura tajam saat dia melakukannya, semuanya menjadi terdiam. Tak satu pun dari mereka mengira Xiao Yan akan menanggung serangan sengit Wu Chen. 5 bursa telah berlalu. Di tangga, Tang Zhen menghembuskan napas lembut saat dia perlahan mengumumkan. Pada saat ini, matanya juga mengandung kejutan samar saat mereka melihat Xiao Yan. Xiao Yan bisa bertahan selama 5 pertukaran di tangan Wu Chen tanpa jatuh telah menyebabkan dia merasa sedikit terkejut. Bagaimanapun, dia memahami Wu Chen dengan cukup baik. Bintang 8 Do Uzong pasti dianggap sebagai ahli tingkat atas di seluruh wilayah Central Plains. Tang Huer di sampingnya juga mengangguk dengan lembut. Matanya mengandung kilatan penasaran saat mereka menatap Xiao Yan. Pemuda ini, yang seumuran dengannya, sepertinya selalu mengejutkan orang lain. Tubuh Wu Chen juga dengan lembut melayang turun dari langit. Kakinya dengan keras menginjak tanah saat kekuatan agung melonjak keluar. Segera, lantai batu keras di bawah kakinya hancur menjadi sekelompok bubuk. Setelah dengan lembut melambaikan lengan bajunya, Wu Chen menyipitkan matanya, dan dia menatap Xiao Yan dari kejauhan. Dia berkomentar dengan suara lemah, ini bukan do skill yang buruk, dan sangat kuat. Namun, jarak antara kekuatan kita terlalu besar. Kemungkinan bahkan aku tidak akan berani dengan mudah menerima serangan ini. Hati Xiao Yan tertawa dingin di hadapan kata-kata Wu Chen. Kesungguhan di wajahnya menjadi lebih padat. Terlepas dari betapa dia tidak menyukai Wu Chen, dia adalah Do Uzong bintang 8. Jika Xiao Yan tidak serius mengancamnya, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan bertahan selama 10 pertukaran. Selain itu, dia tidak dapat menggunakan api langit 3 perubahan misterius di tempat ini. Jika tidak, itu mungkin berakhir menjadi sesuatu yang Wu Chen dan yang lainnya bisa gunakan untuk melawannya. Pada saat itu, kemungkinan apapun yang dia katakan tidak akan berguna. Langkah batu penghancur langit orang tua ini memiliki kekuatan ledakan yang sangat ganas. Namun, untungnya tidak gesit seperti gerakan 3000 petir. Masih ada 5 bursa tersisa. Sepertinya aku harus berusaha sekuat tenaga. Ekspresi Xiao Yan menjadi lebih serius. Douki hijau giok yang megah memenuhi seluruh tubuhnya. Douki ini seperti nyala api saat melilitnya. Gelombang demi gelombang panas padat berulang kali dipancarkan dari Douki. Namun, jika Anda hanya memiliki keterampilan ini, kemungkinan Anda tidak akan dapat menanggung 5 pertukaran yang tersisa. Wu Chen tersenyum. Ekspresi sombong, yang sulit disembunyikan, hadir di matanya. Dia mengepalkan kedua tangannya dan cahaya api bertahan di atasnya. Palu perangnya, seperti tangan besar, terkepal, dan ruang di sekitarnya membentuk sedikit distorsi. Suara Wu Chen baru saja terdengar ketika kakinya sekali lagi dengan keras menyerbu ke depan. Lantai batu di bawah kakinya hancur berantakan. Tubuhnya memancarkan suara, swoosh, dan ledakan sonik yang dalam. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Xiao Yan, yang berjarak 100 meter. Sosok merah melintas di mata hitam gelap Xiao Yan. Wajahnya sedikit berubah, dan gerakan 3000 petir digunakan secara refleks. Tubuhnya juga buru-buru mundur beberapa langkah dalam prosesnya. Robek! Sosok merah tiba-tiba tiba saat Xiao Yan menarik kembali. Sosok itu meraih pakaian Xiao Yan saat cahaya merah menyala menyapu, merobek pakaiannya dan menyebabkan jejak darah muncul. Tubuh Xiao Yan bergegas kembali. Ekspresinya sedalam air saat dia melirik tangan telanjang Wu Chen. Ada 5 jejak darah merah cerah di sana. 5 bekas luka darah baru saja muncul ketika ditutupi oleh warna hitam yang terbakar. Jelas, Xiao Yan terluka oleh tangan kapas yang murni Wu Chen. Refleksmu tidak buruk. Namun, kamu tidak akan seberuntung itu lain kali. Wu Chen secara acak membuang pecahan kain itu. Dia melirik Xiao Yan, yang dengan cepat mundur, dan tertawa. Ekspresi Xiao Yan sedikit suram. Memang ada terlalu banyak celah antara Do Uzong bintang 8 dan Do Uzong bintang 1. Jika dia tidak mengandalkan efek dari gerakan 3000 petir, kemungkinan Xiao Yan sudah terluka oleh Wu Chen.
Namun demikian, itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan situasi hanya bisa melarikan diri untuk hidupnya ketika dia bertemu Fei Tian saat itu. Paling tidak, Xiao Yan masih bisa membalas sedikit meski sedikit sengsara. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar saya akan benar-benar mengalami kesulitan bertahan tanpa menggunakan teratai api Buddha marah. Kilatan dengan cepat melintas di mata Xiao Yan sementara tubuhnya dengan cepat ditarik kembali. Kali ini, aku akan benar-benar mengakhiri ini. Mata Wu Chen dengan tenang memperhatikan Xiao Yan saat dia dengan cepat menarik kembali. Kaki Wu Chen sekali lagi terangkat sebelum tiba-tiba turun. Sosok Xiao Yan yang dengan cepat menarik diri tiba-tiba terhenti saat kaki Wu Chen baru saja mendarat. Kakinya juga menginjak tanah dengan keras. Kekuatan yang kuat menghancurkan lantai batu yang keras menjadi bubuk. Dia mengayunkan lengan bajunya dan bubuk itu membentuk debu saat menyebar terpisah, menyebabkan pandangan seseorang menjadi sangat kabur. Debu yang menyebar tidak menyebabkan Wu Chen berhenti. Dia dengan dingin mengeluarkan tawa, trik sederhana, sebelum tubuhnya mengeluarkan suara desir saat bergegas maju. Sosok Wu Chen bergegas ke depan dan baru saja akan mengisi debu yang meresap ketika sesosok muncul dari dalamnya. Setelah itu, cahaya perak berkedip dan buru-buru melarikan diri. Kamu ingin melarikan diri? Meskipun angka itu sangat cepat, itu masih segera ditemukan oleh Wu Chen. Setelah beberapa saat terkejut, tawa dingin terpancar. Tubuh Wu Chen tiba-tiba berbalik dan muncul di depan sosok itu dalam waktu satu napas. Setelah itu, tangan besar yang berisi cahaya berapi-api dengan kejam menghantam punggung Xiao Yan. Telapak tangan ini dengan kuat menghantam sosok itu. Kekuatannya yang besar dan kuat membuat Xiao Yan terbang. Segera, sosok itu jatuh ke tanah 100 meter jauhnya di tengah banyak teriakan terkejut. Tanah yang keras retak dan banyak retakan setebal lengan muncul. Cukup banyak sesepuh lembah api membakar memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka saat mereka berdiri di tangga. Tang Huo'er menutup mulut kecilnya. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan mengungkapkan pembukaan sebesar itu kepada Wu Chen. Tubuh Xiao Yan, yang mendarat di tanah, terhuyung-huyung. Namun, Wu Chen hanya mengerutkan kening. Tubuhnya bergerak dan muncul di sampingnya. Setelah itu, dia meraih leher Xiao Yan dan perlahan mengangkatnya. Segera, suara samar dipancarkan, akui kekalahan. Jika orang tua saya ingin membunuh Anda pasti sudah kehilangan nyawa Anda. Kaki Xiao Yan mendarat di tanah setelah lehernya dicengkeram oleh Wu Chen. Wajah putih pucatnya, bagaimanapun, mengungkapkan senyum aneh saat dia berkata dengan suara serak, 9 pertukaran. Wu Chen kaget saat mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Sebelum dia bisa pulih, Xiao Yan, yang lehernya telah dicengkeram olehnya, segera mengeluarkan ledakan dan meledak. Setelah itu, dia tiba-tiba menghilang. Adegan yang tiba-tiba menyebabkan sebagian besar orang yang hadir merasa tercengang. Bahkan Wu Chen, yang terlibat, terkejut sesaat. Setelah itu, dia tiba-tiba bereaksi terhadap situasi tersebut. Matanya langsung mendarat di tempat yang tertutup debu. Pada saat ini, debu berangsur-angsur menjadi lebih tipis. Sosok samar perlahan keluar darinya. Segera, wajah familiar yang tersenyum muncul di depan mata semua orang. Avatar spiritual? Ekspresi Wu Chen berangsur-angsur berubah suram. Sesaat kemudian, dia akhirnya meludahkan 2 kata dari sela-sela giginya. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat melihat wajah suram Wu Chen. Orang tua ini telah ditipu olehnya. Orang tua itu telah menangkap avatar spiritual dan bersenang-senang memukulinya. Tang Zhen perlahan mengangguk di tangga. Matanya mengandung kekaguman. Xiao Yan bisa menggunakan taktik ini untuk mengalihkan Wu Chen. Jika avatar spiritual itu sedikit lebih kuat, kemungkinan Xiao Yan akan bisa mengacaukan 10 pertukaran ini. Tang Huo'er di sampingnya juga menghela nafas lega. Dia segera meringkuk mulutnya dan tertawa, Xiao Yan ini benar-benar licik. Wu Chen sedang melihat Xiao Yan yang tersenyum dengan ekspresi suram di dalam medan pertempuran. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan berkata, orang tua saya memang meremehkan Anda. Namun, Anda tidak perlu begitu bahagia. Masih ada 1 pertukaran terakhir. Kali ini, orang tua saya pasti tidak akan menahan diri.
Ekspresi kejam melintas di mata Wu Chen saat kata-katanya terdengar. Jelas, dia telah kehilangan banyak muka karena hampir kehilangan tangan Xiao Yan kali ini. Cahaya merah terang itu seperti nyala api pada saat ini karena berulang kali melonjak keluar dari tubuh Wu Chen. Pada akhirnya, bahkan rambut putihnya berubah menjadi warna merah menyala. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti dewa api yang turun. Dia dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Tang Zhen dan yang lainnya di tangga sedikit berubah ketika mereka melihat aura ini. Mereka semua sadar bahwa kali ini akan menjadi awal dari pertarungan serius. Namun, itu benar-benar terlalu banyak langkah pengganggu untuk menggunakan keterampilan Dou yang begitu kuat melawan seseorang dari generasi muda. Orang tua ini benar-benar menjadi tidak tahu malu akhir-akhir ini. Tang Zhen perlahan berkata. Kemarahan dalam suaranya adalah sesuatu yang semua orang yang hadir sadari. Kepala lembah dari lembah api membakar ini memang sangat marah kali ini. Penatua kedua di samping membuka mulutnya, tetapi hanya bisa menutupnya lagi dalam menghadapi tekanan menakutkan yang menyebar di sekitar Tang Zhen. Dia juga tidak menyangka Wu Chen akan dipaksa oleh Xiao Yan untuk bertindak seperti ini. Wu Chen tidak merasakan kemarahan Tang Zhen. Pada saat ini, hatinya juga dipenuhi dengan kemarahan. Dia telah menderita kerugian di tangan Xiao Yan meskipun kekuatannya. Ini adalah sesuatu yang sulit dia terima. Apalagi, ini terjadi di depan begitu banyak orang. Energi alam di sekitar Wu Chen telah menjadi liar, keras di bawah pengaruh api Dou Qi yang agung dan perkasa. Sesaat kemudian, banyak retakan seukuran lengan mulai menyebar di bawah kakinya ke segala arah dengan kakinya menjadi pusatnya. Segera setelah itu, jari-jari kakinya tiba-tiba ditekan. Ledakan. Suara keras dan jelas muncul. Tubuh Wu Chen berubah menjadi cahaya berapi-api yang melesat dengan cara seperti kilat. Dalam waktu bernafas, dia muncul di atas kepala Xiao Yan. Wajah tuanya samar-samar memiliki ekspresi buas. Mendominasi telapak tangan iblis api. Tangan besar itu ditutupi oleh cahaya merah mencolok. Setelah itu disertai dengan momentum yang menakutkan saat menabrak Xiao Yan dengan marah di bawah. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melihat warna merah menyala yang memenuhi matanya. Senyum dingin juga perlahan muncul di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan lengan bajunya jatuh. Setelah itu, teratai api tiga warna yang indah muncul di depan mata semua orang. Ekspresi Tang Zhen langsung berubah saat teratai api tiga warna muncul. Teratai api tiga warna berputar di atas telapak tangan Xiao Yan. Setiap kali berputar, ruang di sekitarnya akan membentuk banyak garis spasial gelap hitam yang menyebabkan hati seseorang merasa kedinginan. Munculnya teratai api memungkinkan semua orang untuk merasakan dengan jelas energi alam yang tiba-tiba menjadi ganas dan liar. Selain itu, suhunya juga meningkat dengan cepat. Fenomena yang tidak biasa ini mengakibatkan ekspresi semua orang berubah. Bahkan Tang Zhen mengungkapkan ekspresi terkejut di matanya. Teratai api tiga warna yang aneh itu sepertinya menyembunyikan kekuatan penghancur yang menakutkan. Selain itu, kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang dia rasa agak akrab dengan. Ini kekuatan api surgawi? Mata Tang Zhen menyusut saat dia berpikir dalam hatinya. Di antara mereka yang mengalami perubahan ekspresi mereka karena kemunculan teratai api termasuk orang yang terlibat dalam pertempuran, Wu Chen. Karena kedekatannya, dia adalah orang yang memiliki pemahaman terdalam tentang kekuatan destruktif yang terkandung di dalam teratai api. Di hadapan teratai api tiga warna yang indah, penatua ketiga dari lembah api membakar akhirnya mengungkapkan ekspresi tidak percaya untuk pertama kalinya. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Xiao Yan, seorang bintang Dou Zong, akan mampu melepaskan kekuatan yang menakutkan ini, bahkan dia takut, bahkan jika dia telah mematahkan kepalanya dalam prosesnya. Bagaimana ini mungkin? Cahaya dengan cepat melintas di mata Wu Chen. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan ekspresi kejam muncul di matanya. Meskipun teratai api Xiao yang menakutkan, telapak tangan iblis api yang mendominasi juga tidak biasa. Tidak ada yang tahu siapa yang akan dikalahkan di tangan pihak lain. Wu Chen, iblis tua ini, yang telah menjadi berpengalaman seiring bertambahnya usia,
tidak hanya tidak terguncang oleh teratai api tetapi malah membentuk niat bertarung yang lebih besar pada saat ini. Ini karena dia mengerti dengan jelas bahwa dia mungkin masih menang jika dia maju, tetapi jika dia mundur, dia pasti akan kalah. Terlepas dari apakah 10 pertukaran telah tercapai, kecerobohan di pihaknya akan mengakibatkan dia menjadi sangat sengsara karena teratai api 3 warna yang indah ini. Kekejaman di mata Wu Chen menjadi lebih intens sementara pikiran ini melintas di hatinya. Douk yang megah di tubuhnya mendesing saat cahaya merah melonjak di tangannya yang besar. Ada segel merah api misterius samar yang samar-samar hadir di telapak tangannya. Cahaya mencolok menyebabkan cukup banyak orang di sekitarnya buru-buru menutup mata mereka. Mendominasi telapak tangan iblis api, dunia pembungkus iblis api. Aura di dalam tubuh Wu Chen melonjak dengan teriakan nyaring. Tangannya membengkak seperti kilat. Dalam sekejap, ukurannya membengkak hingga 10 kaki. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti lampu yang memancarkan cahaya yang kuat. Setelah teriakan ini terdengar, segel merah misterius di telapak tangan Wu Chen juga membengkak. Energi liar dan keras yang terkandung di dalamnya juga meningkat. Tetua ketiga telah menggunakan segel iblis api terkuat di tapak iblis api yang mendominasi. Banyak tangisan terkejut terdengar dari tanah kosong saat mereka melihat tangan Wu Chen yang telah membengkak. Tidak ada yang menyangka bahwa tes ini, yang hanya akan berlangsung selama 10 pertukaran, akan berakhir menjadi pertarungan hidup dan mati ini. Mereka semua jelas menyadari bahwa Wu Chen saat ini telah menggunakan semua kekuatan bintang 8 Douzong. Selain itu, orang kunci yang menyebabkan ini adalah bintang muda Douzong. Adegan ini menyebabkan cukup banyak orang merasa konyol. Kesenjangan antara bintang 1 dan bintang 8 Douzong bukanlah sesuatu yang bisa diukur oleh barang biasa. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat cahaya merah menyala melonjak di atas kepalanya. Dia sangat tidak menyukai Wu Chen. Dia tampak benar-benar berniat untuk tidak memberinya kesempatan selama tes 10 pertukaran ini. Bahkan jika dia harus menggunakan sebagian besar kekuatannya dalam kesempatan terakhir ini, Wu Chen masih tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan. Semua ini untuk mencegah Xiao Yan berhasil mendapatkan api langit 3 perubahan misterius itu. Serangan Wu Chen semuanya sangat berat selama beberapa pertukaran ini. Jika Xiao Yan tidak memiliki keterampilan apapun, kemungkinan nasibnya tidak akan baik. Ini adalah alasan utama mengapa Xiao Yan telah mengeraskan hatinya dan menggunakan teratai api 3 warna. Karena Anda tidak ingin membiarkan saya memiliki waktu yang mudah, saya akan membuat Anda membayar harga untuk itu. Ekspresi ganas melintas di mata hitam gelap Xiao Yan. Tangannya tiba-tiba diayunkan dan teratai api 3 warna yang indah tiba-tiba ditembakkan. Wu Chen meraung marah saat teratai api ditembakkan, segel iblis api yang mendominasi. Raungan itu baru saja terdengar ketika segel merah api misterius itu langsung melonjak. Simbol itu jatuh dari tangan Wu Chen pada saat itu sebelum berubah menjadi cahaya yang mengejutkan. Bahkan ruang bergetar karena kekuatannya yang menakutkan saat bergegas turun dengan cara seperti kilat. Cahaya dan teratai 3 warna melayang lebih dekat. Dalam sekejap, keduanya bertabrakan antara Wu Chen dan Xiao Yan seperti meteorit. Mereka mengandung kekuatan yang menakutkan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tempat itu sunyi ketika keduanya bertabrakan. Ekspresi yang tak terhitung banyaknya di wajah semua orang sepertinya diam pada saat ini. Bang! Keheningan yang tidak biasa semacam ini hanya berlangsung selama 1 napas. Setelah itu, badai energi yang bahkan menakutkan seorang elit Douzong langsung menyeduh di tempat di mana keduanya bertabrakan. Ledakan! Badai energi baru saja muncul saat ekor energi yang berputar cepat dengan keras berayun ke tubuh Xiao Yan dan Wu Hao. Segera, keduanya tampaknya telah menerima pukulan berat saat mereka meludahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka tampak seperti layang-layang dengan potongan tali mereka saat mereka terbang mundur. Mereka mendarat dengan keras, menggosok dan menciptakan bekas luka sepanjang 100 meter di tanah. Baru kemudian, apakah mereka perlahan berhenti? Setelah keduanya dikirim terbang, badai energi yang menakutkan mulai meningkat intensitasnya. Api melonjak di dalamnya. Hal ini tidak hanya menyebabkan suhu tempat ini naik, tetapi juga membangkitkan energi, mengubahnya menjadi liar dan ganas.
Tidak ada yang berani menyerap energi ini secara acak ke dalam tubuh seseorang saat ini. Badai energi yang sangat besar itu berukuran lebih dari 1000 kaki. Itu tampak seperti badai saat menyebar di langit. Tekanan sengit dan keras yang turun dari badai menyebabkan ekspresi mereka yang hadir tanpa sadar berubah. Pada saat ini, ruang kosong di luar aula telah benar-benar hancur. Gelombang demi gelombang serangan energi terus menyebar dari badai. Bahkan beberapa pohon besar di hutan yang jauh patah setelah terlibat oleh kekuatan. Semua sesepuh dari lembah api membakar di depan aula besar, termasuk penatua kedua, menghirup udara dingin dalam-dalam. Mereka bisa merasakan bahwa jika mereka diseret ke dalam badai energi yang menakutkan di langit, kemungkinan mereka setidaknya akan menderita luka serius bahkan jika mereka tidak mati. Wajah Tang Zhen tegas. Tidak ada yang mengharapkan hal-hal berubah menjadi keadaan ini. Ini hanya sekedar ujian, tetapi hal-hal yang diciptakan tampak seolah-olah seseorang berusaha menghancurkan seluruh lembah api membakar. Jika aku tidak mengurus kekacauan ini, kemungkinan lembah api membakar akan berubah menjadi kekacauan oleh benda ini. Tang Zhen hanya bisa perlahan menghela nafas setelah diam sejenak. Dia melirik penatua kedua di sampingnya. Penatua kedua bergetar karena pandangan Tang Zhen. Wajahnya langsung ditutupi dengan senyum pahit. Dia tahu bahwa masalah hari ini benar-benar membuat marah Tang Zhen. Namun, sebagai seorang tetua, dia perlu melangkah maju dan mengurus masalah ini. Bagaimanapun, api langit 3 perubahan misterius bukanlah hal yang biasa. Tang Zhen mengabaikan senyum pahit di wajah penatua kedua. Kakinya perlahan melangkah maju. Ruang menjadi terdistorsi dan tubuhnya tampaknya langsung berteleportasi di depan badai energi yang sangat besar di langit. Jarinya dengan lembut memotong ruang kosong di depannya dan garis spasial yang sangat besar muncul. Setelah itu, tangannya dimasukkan ke dalam garis spasial sebelum tiba-tiba menariknya terpisah. Dengan aksi menarik ini, retakan, berukuran lebih dari 100 kaki, segera terbentuk di ruang angkasa. Garis retak itu berisi kegelapan tanpa akhir, yang menyebabkan seseorang samar-samar merasa takut. Merobek ruang, kemampuan menggetarkan jiwa ini kemungkinan adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli utama di kelas Douzun. Pergi! Tangan Tang Zhen menghadapi badai energi yang sangat besar dari jarak yang sangat jauh. Dia tiba-tiba mengepalkannya. Setelah itu, badai energi yang berputar cepat secara bertahap berhenti. Akhirnya, itu didorong dengan keras sebelum dilemparkan ke garis retakan hitam gelap. Badai energi baru saja dilemparkan ke garis spasial ketika dengan cepat diperbaiki. Dalam sekejap, itu benar-benar lenyap. Badai energi menakutkan yang mengamuk di tempat itu menghilang bersamanya. Banyak murid di sekitarnya dari lembah api membakar akhirnya menghela nafas lega setelah melihat hal yang menakutkan itu menghilang. Mereka segera menyeka keringat dingin dari wajah mereka. Jika Tang Zhen tidak campur tangan hari ini, kemungkinan tempat ini akan berubah menjadi reruntuhan. Tang Zhen menghela napas setelah menyelesaikan badai energi. Dia mengembalikan tangannya yang agak gemetar di bawah lengan bajunya. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang api telapak tangan iblis yang mendominasi. Tidak mungkin untuk menciptakan badai energi yang menakutkan. Kalau begitu, sepertinya badai kali ini dipicu oleh teratai api misterius. Xiao Yan ini memang bukan orang biasa. Dia bisa mendapatkan api surgawi untuk melepaskan kekuatan seperti itu. Lembah api membakar saya telah mengendalikan api 9 naga petir selama bertahun-tahun, tetapi kami tidak dapat mencapai tahap seperti itu. Anak ini benar-benar luar biasa. Tang Zhen menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia tanpa sadar menghargai bakat seperti itu. Namun, setelah dipikir-pikir, Xiao Yan kemungkinan sudah memiliki seorang guru agar dia mencapai tingkat seperti itu. Segera, kekecewaan melintas di matanya. Mata Tang Zhen menyapu di bawahnya saat dia berdiri di langit. Setelah itu, mereka berhenti di tempat Xiao Yan dan Wu Chen mendarat. Pada saat ini, keduanya berjuang sejenak sebelum bangkit dengan susah payah. Mereka saling memandang dari kejauhan. Ada beberapa provokasi dalam tatapan mereka. 10 putaran sudah berakhir. Wu Chen, kamu telah kalah. Tang Zhen perlahan turun dari langit dan berbicara dengan suara samar.
Wu Chen yang tampak menyedihkan terkejut ketika mendengar suara Tang Zhen. Segera, dia menggertakkan giginya dengan enggan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan kalah dari generasi yang lebih muda, hasil yang sama sekali tidak terduga. Meskipun dia tidak puas, hatinya tanpa sadar membentuk rasa dingin ketika dia mengingat badai energi yang menakutkan dari sebelumnya. Jika dia tersapu ke dalamnya, kemungkinan dia akan, setidaknya, berakhir terluka parah. Xiao Yan menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Ekspresinya samar-samar mengandung pucat. Namun, ada panas yang lebih besar untuk itu. Saat itu, teratai api 3 warna tidak dapat melakukan apapun pada bintang Douzong 8. Sekarang, bagaimanapun, itu sudah cukup kuat untuk melakukan beberapa kerusakan. Dengan kata lain, dia punya metode lain untuk berurusan dengan seorang ahli tingkat ini di masa depan. Mata Tang Zhen meluncur ke Xiao Yan. Dia tersenyum sedikit dan suaranya menjadi sedikit lebih ramah. Karena Wu Chen sudah kalah, menurut aturan, api langit 3 perubahan misterius seharusnya menjadi milikmu. Selamat. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata Tang Zhen. Sukacita yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Dia menangkupkan tangannya kepadanya dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Terima kasih Kepala Lembah Tang." Tang Zhen melambaikan tangannya dan menjawab, "Kamu mengandalkan kemampuanmu sendiri. Orang tua saya telah memberikan sedikit bantuan kali ini." Tes 10 pertukaran kali ini adalah sesuatu yang Xiao Yan andalkan pada kemampuannya sendiri untuk lulus. Sejujurnya, dia hanya memberikan sedikit bantuan. Kepala Lembah Tang terlalu sopan. Jika bukan karena Anda, kemungkinan tes ini bahkan tidak akan ada. Xiao Yan menyeringai. Dia memiliki kesan yang cukup baik tentang Tang Zhen. Orang ini memiliki kekuatan yang tak terduga, tapi dia tidak membawa sikap acuh tak acuh yang dimiliki seorang elit Douzon. Dia bisa dianggap jauh lebih mudah didekati dibandingkan dengan Lei Zunse dari Pavilion Petir Angin. Tang Zhen tersenyum, tetapi tidak berdebat dengan Xiao Yan tentang topik ini. Dia menoleh dan melihat ke penatua kedua di depan aula. Dengan suara acuh tak acuh, dia bertanya, "Penatua kedua, Xiao Yan dapat dianggap telah berhasil lulus ujian ini. Apakah Anda memiliki hal lain yang ingin Anda katakan tentang ini?" Penatua kedua tertawa pahit setelah mendengar ini. Dia segera menghela nafas dan mengangguk. "Karena Xiao Yan telah lulus ujian sesuai kesepakatan, orang tua saya secara alami tidak akan lagi mengatakan apa-apa. Kami akan mendengarkan keputusan Kepala Lembah." Wajah Tang Zhen menjadi sedikit lebih hangat setelah melihat bahwa penatua kedua ini tidak mengatakan apa-apa lagi. Matanya melihat sekali di sekelilingnya saat dia memerintahkan, semua orang harus bubar. Banyak murid Lembah Api membakar di sekitar buru-buru mengenalinya setelah mendengar Tang Zhen berbicara. Setelah itu, mereka menarik tatapan aneh yang ditembakkan ke tubuh Xiao Yan. Mereka semua perlahan pergi sambil mengobrol satu sama lain. Banyak seruan samar-samar ditransmisikan dari jarak yang sangat jauh ketika mereka melakukannya. Jelas, penampilan Xiao Yan hari ini telah memberi mereka kejutan besar. Wu Zhen berdiri di tanah kosong yang berantakan. Ekspresinya sedikit fluktuatif. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dengan enggan, memberi Xiao Yan tatapan ganas, dan berhenti terlibat dalam masalah ini. Mata Tang Zhen mendarat di Xiao Yan setelah melihat bahwa tidak ada keberatan. Dia tersenyum dan berkata, "Ikuti aku." Dia berbalik dan memimpin jalan ke daerah lembah yang dalam setelah menginstruksikannya. Tang Huo'er dengan cepat mengikuti. Di belakang mereka, Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum buru-buru menyusul. Api langit 3 perubahan misterius adalah teknik rahasia tingkat atas dari lembah api membakar. Oleh karena itu, biasanya disimpan di aula teknik Dou di dalam lembah. Tang Huo'er dan Xiao Yan mengikuti di belakang Tang Zhen. Dia memberitahu Xiao Yan sambil tersenyum saat mereka berjalan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ke Tang Huo'er. "Hei, Xiao Yan, kelas teknik Dou apa yang dimiliki teratai api yang kamu gunakan sebelumnya? Mengapa kekuatannya begitu menakutkan?" Tang Huo'er sedikit tidak sabar setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak ingin mengatakan lebih banyak. Dia berlama-lama sejenak sebelum akhirnya bertanya.
Tang Zhen, yang berjalan di depan, juga mendengarkan ketika pertanyaan Tang Huo'er diajukan. Xiao Yan tersenyum. Dia dengan santai menjawab, teratai api itu adalah sesuatu yang saya buat menggunakan api surgawi. Karena itu, cukup kuat. Namun, benda ini terlalu melelahkan untuk digunakan. Api teratai Buddha marah adalah kartu truf Xiao Yan. Saat itu, dia mengandalkan kepalanya yang berdarah panas dan sedikit keberuntungan untuk menciptakan api teratai Buddha yang marah ini. Setelah bertahun-tahun sempurna, kekuatan api teratai Buddha marah tidak diragukan lagi menjadi lebih mengesankan. Selain itu, efek yang dicapainya adalah hal-hal yang tidak bisa ditandingi oleh teknik Dou lainnya. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak tentang hal itu kepada orang luar. Meskipun dia memiliki kesan yang baik tentang Tang Huo'er dan Tang Zhen, masalah api teratai Buddha yang marah memiliki terlalu banyak implikasi. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk dengan mudah mengungkapkannya kepada orang lain. Tang Huo'er mungkin sedikit tidak puas dengan jawaban Xiao Yan, tapi dia tidak bodoh. Segera, dia berhenti mengajukan lebih banyak pertanyaan. Setelah tertawa terbahak-bahak, dia mengubah topik pembicaraan. Xiao Yan mengobrol dengan Tang Huo'er selama perjalanan. Jalur fragmen batu telah memendek saat mereka berbicara. Xiao Yan mengangkat kepalanya saat merasakan Tang Zhen di depan tiba-tiba berhenti. Saat ini, ada sebuah bangunan di hutan hijau subur di ujung jalan pecahan batu ini. Ada 3 kata besar yang samar-samar terlihat di aula teknik Dou. Tempat ini adalah lembah api membakar aula teknik Dou kami. Biasanya, orang dilarang memasukinya. Tang Huo'er menjelaskan kepada Xiao Yan. Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya. Matanya menyapu hutan di sekitar tanpa ada yang memperhatikan. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa tempat ini memiliki aura tersembunyi. Jelas, mereka harus menjadi penjaga aula teknik Dou. Ikuti saya. Api langit 3 perubahan misterius adalah teknik rahasia tingkat atas dari lembah api membakar saya. Oleh karena itu, hanya di tempat ini seseorang akan mendapatkan warisan yang paling sempurna. Tang Zhen melambaikan tangannya pada Xiao Yan. Setelah itu, dia berjalan ke aula besar itu. Xiao Yan dengan cepat mengikuti. 3 sosok melompat turun dari atas gedung saat kelompok Xiao Yan berhenti di depan aula teknik Dou. Setelah itu, mereka berubah menjadi 3 sesepuh berjubah merah yang membungkuk pada Tang Zhen. Sesepuh, tolong buka aula teknik Dou. Tang Zhen melambaikan tangannya dan samar-samar meminta mereka. Ketiga sesepuh, yang ditutupi oleh aura agung, menyapu tatapan mereka ke Xiao Yan saat mereka mendengar ini. Setelah itu, tangan mereka membentuk banyak segel misterius pada saat bersamaan. Banyak cahaya merah menyala keluar dari tangan mereka dan melesat ke pintu yang tertutup rapat. Permukaan pintu besar segera membentuk bertonton riak intens setelah cahaya merah mendarat di atasnya. Baru saat itulah aula besar mengeluarkan suara berderit saat perlahan terbuka. Tang Zhen memimpin dan melangkah masuk setelah melihat pintu terbuka. Xiao Yan dan Tang Huo'er dengan cepat mengikuti. Lingkungan menjadi jauh lebih redup setelah mereka memasuki aula. Baris demi baris rak tinggi yang tertata rapi memasuki mata mereka. Rak-rak kayu dipenuhi dengan banyak gulungan berbagai warna. Namun, Tang Zhen tidak tinggal lama di tempat ini. Sebaliknya, dia berjalan menaiki tangga. Aula ini memiliki total 3 lantai. Kelompok Xiao Yan naik ke lantai ketiga sebelum mereka berhenti. Lantai ketiga dari aula teknik Dou tidak terlalu besar ukurannya. Sekilas, itu tampak cukup kosong. Keempat sudut lantai ini tertutup cahaya pekat. Ruang di luar cahaya ini terdistorsi. Jelas, semua hal di tempat ini memiliki perlindungan khusus tambahan yang ditambahkan pada mereka. Jangan sembarangan menyentuh benda-benda di sini. Jika tidak, akan ada masalah. Tang Zhen mengingatkan Xiao Yan sebelum berjalan ke tengah level ini. Ada cahaya merah yang tertinggal di sana. 10 jari Tang Zhen dengan cepat menekan cahaya dan secara bertahap menghilang. Akhirnya, itu mengungkapkan bola kristal berwarna merah seukuran kepala. Bola kristal ditangguhkan di udara. Warnanya benar-benar merah. Sekilas,
Orang bisa melihat bahwa kristal itu dipenuhi dengan segel misterius yang tak terhitung jumlahnya yang memberinya penampilan yang sangat misterius. Ini adalah kristal warisan lembah api membakar saya. Tidak hanya metode pelatihan lengkap dari api langit 3 perubahan misterius di dalamnya, tetapi juga beberapa perbaikan dan pengalaman kepala lembah api membakar dari generasi ke generasi. Tang Zhen berbicara dengan senyum tipis. Ekspresi panas segera melonjak ke mata Xiao Yan saat mendengar ini. Ini telah melebihi harapannya. Dia awalnya berpikir bahwa Tang Zhen hanya akan memberinya gulungan api langit 3 perubahan misterius yang lengkap. Namun, dia tidak berharap Tang Zhen mengizinkannya menerima warisan teknik rahasia semacam ini. Dengan demikian, dia tidak hanya dapat dengan cepat memahami versi lengkap dari api langit 3 perubahan misterius, tetapi dia juga akan memiliki pengalaman para pendahulu dari lembah api dari generasi ke generasi. Di masa depan, dia bahkan mungkin bisa mengandalkan kemampuannya untuk membuat api langit 3 perubahan misterius ini semakin kuat. Terima kasih banyak. Xiao Yan menghirup udara, menangkupkan tangannya ke Tang Zhen, dan berbicara dengan serius. Kamu telah menyelamatkan nyawa Huo Er. Ini bisa dianggap sebagai hadiah kecil dari saya yang lama. Lagi pula, orang tua saya hanya memiliki satu anak perempuan ini. Tang Zhen melambaikan tangannya sambil berkata, baiklah, tempatkan jiwamu ke dalamnya dan kamu akan bisa mendapatkan warisan api langit 3 perubahan misterius yang paling lengkap. Namun, tempat ini adalah tempat terlarang di lembah api membakar saya. Oleh karena itu, saya yang lama akan tetap berjaga di sini. Xiao Yan tidak keberatan. Aula teknik Dou adalah tempat yang sangat penting bagi faksi manapun. Tang Zhen sudah sangat membantunya dengan membiarkannya memasuki tempat ini. Xiao Yan perlahan berjalan ke depan. Dia menghela nafas lembut dan dengan lembut meletakkan kedua tangannya di atas bola kristal merah menyala. Setelah itu, dia secara bertahap menutup matanya. Kekuatan spiritualnya melonjak darinya dan dimasukkan ke dalam bola kristal. Kekuatan spiritual baru saja memasuki bola kristal saat tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Ledakan gemuruh dipancarkan di dalam kepalanya. Sejumlah besar informasi terus melonjak ke kepala Xiao Yan seperti air pasang. Informasi ini begitu besar sehingga Xiao Yan merasa kepalanya menjadi sedikit terpesona meskipun kemampuannya. Namun, Xiao Yan, yang menutup matanya, tidak memperhatikan warna merah tua yang sangat terang yang dipancarkan dari bola kristal saat kekuatan spiritualnya memasukinya. Intensitas cahaya menyebabkan seluruh aula samar-samar memancarkan cahaya merah menyala. Tang Zhen dan Tang Huo Er, yang berada di samping Xiao Yan, menjadi terpana karena perubahan ini. Sesaat kemudian, mereka saling berhadapan dan menghirup udara sejuk. Yang disebut bola kristal warisan ini juga memiliki semacam efek pengujian saat mentransfer teknik rahasia. Seseorang dengan bakat yang sangat hebat untuk berlatih teknik rahasia ini akan dapat menyebabkan bola kristal memancarkan cahaya. Saat itu, Tang Huo Er juga menyebabkan perubahan ini. Namun, jika dibandingkan dengan cahaya yang diciptakan Xiao Yan, itu seperti perbedaan antara kunang-kunang dan bulan yang cerah. Pantas. Tang Huo Er tertegun sejenak sebelum dia tiba-tiba bergumam. Dia baru saja mengingat Xiao Yan mengatakan kepadanya bahwa dia merasa bahwa api langit 3 perubahan misterius sangat cocok untuknya. Saat itu, dia berpikir bahwa dia telah secara acak menyemburkan kata-kata itu. Namun, melihatnya sekarang, perubahan api langit 3 perubahan misterius ini memang tampak seperti dibuat khusus untuknya. Ekspresi terkejut di mata Tang Zhen juga berangsur-angsur menghilang. Ekspresi penyesalan menggantikannya. Jika orang ini adalah murid dari lembah api membakar saya, kemungkinan lembah api membakar saya akan menghasilkan individu mengejutkan lainnya seperti leluhur api pembakaran saat itu.